Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya intigo amardatillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah di pertemuan saat ini kita akan melanjutkan bahasan, yaitu tafsir Al-Quran juz 30. Sekarang kita masuk pada surat Al-Laham atau Al-Masad. Nah, baik, sebelum kita memulai membahas tentang ayat surat Al-Laham, seperti biasa kita baca terlebih dahulu surat Al-Laham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, baik. Alhamdulillah, surah Al-Lahab. Nah, sepertinya untuk pertemuan selanjutnya bisa diinstruksikan nanti di poster, Pak, ya. Jadi kajian tafsir wajib bawa Quran gitu. Ya, kajian tafsir wajib bawa Quran. Karena nanti selain dari bahasan tafsirnya yang akan kita bahas, termasuk bacaannya juga akan kita bahas sedikit, karena itu sangat penting untuk kita berkaitan dengan bacaan Al-Quran. Jadi untuk ke depan bisa nanti diinstruksikan di poster itu yang hadir wajib bawa Quran. Nah, di dalam surat Al-Lahab ayat pertama, tabat at itu ta, ya, ta sukun sehingga dibaca hamas at tabat. Nah, tabat turun, Pak. Kasir. Yada ada di sana ada halis panjang, ya, lebih dari 2 harokat, disebut dengan majaiz munfasil. Abi bi panjang 2 harokat, lahabi
wa. Nah, wanya di sana bertasdid tapi harus ditahan membacanya. Lahabin wa. Kenapa ditahan? Karena sebelumnya ada tanwin. Ya. Jadi tanwin itu yang menyebabkan wawunya ditahan. Lahabin. Nah, itu tanwinnya di sana. Kemudian di wawu ada tasdid, ditasdidkan lahabin. Nah, gitu. Jadi ditasdidkan kemudian ditahan. Kemudian di akhir watab, watab, watab. Nah, di surat Al-Ahzab itu huruf qalqalah akhirnya itu huruf ba. Jadi harus mantul. Tidak boleh membacanya watab, watab. Nah, salah membacanya. Kemudian juga cara memantulkannya, silahkan pantulkan dengan sekeras-kerasnya. Watab, watab. Nah, tapi di sini ada catatan. Catatannya apa? Di surat Al-Ahzab ayat pertama, mantulnya tidak langsung dipantulkan karena ada tasdid. Sehingga mantulnya tertahan terlebih dahulu. Watab, watab. Itu di ayat pertama. Watab. Jadi cara membacanya tabbat yada abi lahabin watab. Nah, jadi ditahan dulu. Watab, tidak langsung watab, tapi watab. Itu di ayat pertama. Kemudian di ayat kedua itu sama tanda-tanda yang harus perlu kita perhatikan. Ma-nya panjang lebih dari 2 harokat karena ada halis. Kemudian namanya majaiz munfasil. Au na panjang 2 harokat. An huma ma panjangnya 2 harokat. Luhu hu panjangnya 2 harokat. Wa ma panjangnya 2 harokat. Kasab, kasab. Nah, di akhir surat Al-Ahzab ayat kedua sama qalqalah, tapi tidak seperti ayat pertama. Kalau ayat pertama ditahan dulu karena ada tasdid, tapi ayat kedua dan selanjutnya itu tidak ada tasdid, sehingga ketika memantulkan langsung dipantulkan. Watab, kasab, kasab, tidak kasab, tapi kasab, kasab, kasab. Nah, itu ya. Nah, jadi seterusnya. Nah, insya Allah setiap tafsir sebelum kita membahas tentang tafsirnya, maka kita manfaatkan juga untuk sedikit membahas tahsinnya, ya. Karena di juz 30 ini surat-surat yang biasa kita baca, tapi ternyata banyak juga tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Apalagi pola hafalan yang sudah terbentuk dari zaman doeloe sampai sekarang. Ya. Nah, jadi zaman doeloe bahaya itu, lama gitu kan, susah untuk merubahnya karena sudah terpola seperti itu. Nah, sehingga harus melihat bagaimana teks Arabnya, teks ayatnya sehingga tergambar. Nah, itu. Baik, untuk selanjutnya mari kita terjemahkan terlebih dahulu. Seperti biasa menerjemahkan per kata. Saya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu. Tabbat yada binasalah kedua tangan Abi Lahabin Abu Lahab watab benar-benar binasa ma'aghna anhu tidaklah berguna baginya maluhu hartanya wa ma kasaba dan apa yang dia usahakan. Nah, kasab banyak gitu. Pak nuju naon cenah. Aduh, iya nuju kasab cenah gitu kan. Tomilarian kasab gitu. Ternyata kasab teh bahasa
Arab itu, bahasa Quran. Nah, cuma nanti apa yang dimaksud dengan kasab di dalam ayat ini, ya? Sayasla naron. Kelak ia akan memasuki api. Zata lahabin, yang bergejolak. Wa mra'atuhu, dan begitu pula istrinya. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Fi jidiha, di lehernya. Hablun, ada tali. Mim masadin, dari sabut yang dipintal. Oke, nah itu terjemah dari surat Al-Lahab. Apa kandungan di dalam surat Al-Lahab ini? Nah, mohon maaf, ini tekabujeng kanggo ngaprin banyak gitu. Jadi tekabujeng ngaprin, insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya surat Al-Lahab saya print kemudian dibagikan kepada ibu dan bapak. Nah, di dalam surat Al-Lahab ini menceritakan bagaimana ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Abu Lahab. Bukan hanya kepada Abu Lahabnya saja, termasuk istrinya. Nah, kenapa istrinya juga bisa menjadi orang yang celaka? Nah, nanti akan kita bahas apa yang menyebabkan istrinya disebut hammalatal hatab, yaitu pembawa kayu bakar. Jang naon gitu kan, nepikeun kamawa kayu bakar. Asbabun nuzul surat ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam kitab Shahihain min hadisi Sa'id bin Jubair, dari hadis Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, lama nazala wa anzir ashiratakal akrobin, ketika turun ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214 yang menerangkan dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, di sini nilai dakwah yang berat ternyata bukan kepada orang lain, Pak, Bu, tapi nilai dakwah yang berat itu adalah kepada keluarga sendiri. Makanya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pertama berdakwah itu ternyata bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada keluarganya terlebih dahulu. Yang paling dekat yaitu istri. Istri menjadi lahan dakwah bagi suaminya. Ketika sukses berdakwah terhadap istrinya sehingga selamat dalam keluarganya, nanti di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sebuah keberuntungan. Maka sukses ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kesuksesan menjaga keluarga dari api neraka itu yaitu tergantung diri kitanya sendiri terlebih dahulu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya, ku anfusakum, jagalah diri kamu dulu, kan gitu. Wa ahlikum, barulah keluarga. Naro, dari api neraka. Logikanya berarti tidak mungkin ketika diri kita belum bisa menjaga dina neraka anu ku Allah Subhanahu wa taala disiapkan untuk orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, dirinya saja tidak mampu untuk menjaga, komo deui tiasa ngajaga keluarga, kan gitu. Maka susah. Maka yang menjadi nilai utama dalam berdakwah kesuksesan teh nyata berarti urang heula gitu kan. Sebelum kepada orang lain, setelah kita, kemudian keluarga yang terdekat. Nah, maka ini menjadi tantangan besar untuk kita, bukan hanya untuk kita, termasuk Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang terberat itu ke keluarga.
Nya karasa meureun ku urang nyalira oge nalika aya keluarga anu ngingetan ka urang kan kitu responna teh. Halo. Araya ieu teh. Duh kumaha ieu teh nya. Nah, jadi sebelum kita kepada orang lain ke keluarga lah. Mungkin bisa jadi kita juga menjadi bahan dakwah untuk keluarga yang lainnya. Ketika kita diingatkan, apa yang kita rasakan? Kan beda diingetanku keluarga, jeung diingetanku batur, kan gitu. Nah, itu tantangannya. Jadi ketika diingatkan oleh orang lain, terkadang bisa lebih menerima daripada oleh keluarga sendiri. Padahal jalan dakwah yang utama dan yang pertama adalah di antara lingkungan keluarga. Makanya konsep watawasau bil haqi, watawasau bis sobri itu jangan di ruang lingkup untuk orang lain, tapi termasuk diri kita dan untuk keluarga. Ketika kita bisa menerapkan konsep itu, watawasau bil haqi, watawasau bis sobri, aman. Nah, berarti sudah siap dan sudah bisa menerima dalam saling menasehati, Pak. Da urang mah terkadang berat untuk dinasehati. Gampang hanya menasehati saja. Tapi ketika dinasehati, riweuh kan gitu. Sulit menerimanya. Kenapa? Karena seolah-olah kita merasa dalam keadaan benar dan baik-baik saja. Padahal ketika ada orang lain yang mengingatkan, seharusnya menjadi tasakur untuk kita, bersyukur kepada Allah karena masih ada yang mengingatkan. Meskipun menurut kita nyantenya orang teh salah. Nah, jadi ketika ada orang yang mengingatkan mah terima dulu dan jangan menilai orang yang mengingatkannya. Selama ada ucapannya yang baik, maka terima we kurang. Kemudian tafakuri. Tafakuri apanya? Bukan mentafakuri orangnya, tapi tafakuri apa yang diucapkannya. Ketika baik, maka terima oleh kita dan kita evaluasi diri. Cing nya leres henteu naon diucapkeun teh ka urang teh siga kieu. Nah, maka ketika terbukti apa yang diucapkannya di dalam diri kita memang ada kesalahan, maka patut disyukuri gitu. Makanya ketika ada orang yang mengingatkan, jangan langsung menolak. Terima dulu ku urang. Kemudian kita evaluasi betul atau tidak. Setelah kita evaluasi, ternyata tidak ada di dalam diri kita apa yang diucapkan, boleh kita mengingatkan kembali kepada orang yang mengingatkan kepada kita. Nah, disitulah yang disebut dengan konsep watawasau bil haqi watawasau bis sabri, saling mengingatkan. Tah eta teh dakwah nu kitu teh. Jadi dakwah bukan hanya diam di sini saja, Bu, Pak. Ayeuna dina kursi, di luhureun meja, ayeuna mah meja ya kursi kan gitu. Kamari mata acan. Ah, ayeuna bapak-bapak dihanap gitu kan. Abi teh sebetulnya marada kumaha gitu kan. Bapak-bapak ibu-ibu dihanap teh, mending keneh bapak-bapak ibu-ibu di luhur, abi dihanap gitu. Nya, dibalik atuh gitu mah. Ah, henteu naon. Jadi tidak seperti ini, kemudian banyak audiens, tidak. Jadi dalam ngobrol, kemudian memasukkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai agama, sedikit demi sedikit, itu merupakan sama nilai dakwah. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa angdzir asyirotakal akrobin. Kata Allah, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Langsung. Namanya juga Rasul. Teu ngangkengke deui, Pak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke bukit Sofa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyeru, ya Sobahah, wahai Sobahah, seruan untuk mengumpulkan orang. Ngorowok Rasul teh menyeru. Maka orang-orang pada waktu itu berkumpul di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalu, maka orang-orang pada waktu itu bertanya, malaka, ada apa denganmu Muhammad? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aro'aitakum in akhbartukum annal aduwa musabbihukum. Kata Rasul, apakah bagaimana pendapat kalian jika aku beritahu kalian bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di pagi hari atau sore hari? Langsung Rasulullah siga gitu. Kemudian apa jawaban orang-orang Quraisy pada waktu itu? Maka orang-orang Quraisy pun
menjawab, qalu bala. Mereka menjawab apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, dan Rasul menegaskan, apakah kalian percaya kepadaku ketika aku menyampaikan seperti itu? Maka orang-orang Quraisy pada waktu itu menjawab, bala, iya. Kenapa, Pak? Orang Quraisy bisa percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul itu sebelum mendapatkan tugas-tugas yang lebih lagi, Rasul itu sudah digelari terpercaya, kan gitu, al-amin. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu hal, informasi kepada mereka, mereka itu percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bala, iya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, ini nadhirun lakum baina yadai adzabin syadidin. Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian di hadapan azab yang keras. Di antara orang-orang Quraisy yang percaya dan menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata biasa. Ketika kita berdakwah, tantangan dakwah selalu ada. Makanya dalam berdakwah itu jangan pernah merasa ketika dakwah pasti mulus-mulus wae, teu mungkin. Nalika Bapak Ibu dakwah mulus wae moal. Aya we tantanganana teh. Makanya kesuksesan dakwah itu bukan dilihat dari jumlah banyaknya orang. Dan kegagalan dakwah bukan juga dilihat dari sedikitnya orang. Tapi kegagalan dakwah itu adalah ketika ibu bapak berhenti berdakwah, eta gagal dakwah teh. Ayeuna di Al-Ikhlas ngayakeun pengajian rutin dan sudah tahu informasinya. Nu hadirna teh saeutik deui. Kitu we jeung kitu. Eta diinformasikan pengajian, tapi Bapak tidak berhenti untuk terus mengajak, tah itu teh gagal dakwahna. Dan itulah dakwah yang sebenar-benarnya. Tapi ketika Bapak ngajak teh, hayu urang ngaji ka Al-Ikhlas, ayeuna aya kajian tafsir surat Al-Ahzab jeung Ustaz Ikam, ternyata geus disebarluaskeun oge, saeutik deui nu hadir. Besok nate bapak teh hoream moal ngajian deui poster geus we kumaha maranehna lah. Maka itulah kegagalan dakwah. Lamun urang ngukur suksesna dakwah karena banyak dan kegagalan dakwah karena sedikitnya orang yang mengikuti kita, kumaha jeung Nabi Nuh anu dakwah dengan ratusan tahun, hampir 1000 tahun, yang umatnya hanya sedikit, hanya masuk pada kapal dan bisa terhitung. Apakah kita akan menyebutkan Nabi Nuh dakwahna gagal? Kan henteu. Sukses Nabi Nuh dakwahnya sukses. Kenapa bisa dikategorikan sukses padahal umatnya sedikit? Karena Nabi Nuh tidak berhenti dalam berdakwah eta. Gitu. Makanya kalau misalkan ternyata ketika kita berdakwah pasti ada tantangan. Urang mah tantangan atuh kitu, peda saeutik, jol teu dakwah deui atuh. Hoream, ieu mah Rasul mah bukan karena sedikit, tapi ada orang yang menantangnya. Saha ketika Rasul sedang berdakwah pada waktu itu mengingatkan kepada orang-orang, percaya teu ka abdi, percaya nu lain mah. Kemudian Rasul menyampaikan, aku adalah pemberi peringatan untuk kalian. Setelah itu lalu ada orang yang mengatakan, siapa? Yaitu Abu Lahab. Cek Abu Lahab teh kieu, taban laka, cilaka anjeun Muhammad, cilaka maneh teh, celaka engkau. Alihada da'autana, ngan kieu hungkul cenah ngageroan kami teh, kitu geura. Langsung Abu Lahab teh mengatakan seperti itu. Ngan kieu hungkul ngainformasikeun nu kieu patut, cek Abu Lahab teh, cilaka anjeun teh. Maka turunlah ayat, fa anzalallahu ta'ala, Allah menurunkan ayat, tabat yada abi lahabi wa tab.
Gitu. Makanya ketika Bapak, Ibu berdakwah, kemudian ada orang yang tidak suka, bahkan ada orang yang mencemooh, tenang gitu. Eta teh kelompok Abu Lahab. Iya. Gitu. Ah, cenah eta dakwah teh gitu kan, ngundang orang teh ngan saukur kieu hungkul, ngaji cenah gitu. Ah, terame. Geus we cilaka gitu. Eta teh kelompok Abu Lahab. Jadi ketika ada orang yang menentang dakwah, itu wajar karena tantangan dalam berdakwah. Upami urang ayeuna dakwah na lurus-lurus wae, aku teu aya tantangan nu kitu mah. Makanya ketika kita berdakwah jangan berhenti berdakwah, terus saja berdakwah. Dakwah itu kesuksesannya bukan ukurannya karena banyaknya, dan kegagalan bukan urutan karena sedikitnya, bukan ukuran karena sedikitnya jamaah bukan. Karena kesuksesan dakwah itu tidak berhentinya dalam berdakwah, mengajak. Gitu. Sok we teruskeun ku urang mah. Kanggo ngajak, jangan pernah berhenti meskipun jumlahnya tidak banyak. Karena itulah bukan kegagalan dakwah. Kegagalan dakwah itu adalah berhenti dalam berdakwah. Makanya istilah dakwah tidak ada istilah berhenti, Pak. Tapi dakwah mah diberhentikan. Iraha diberhentikan teh mun maot tah. Kusaha diberhentikeunna? Ku Allah. Gitu. Dan saya pernah beberapa masjid, 2 masjid terjadi seperti itu. Saya tidak mundur dalam berdakwah terus sampai saya diberhentikan. Ketika perubahan pengurus. Col dicentang we gitu. Ya. Dan tidak ada adabnya. Namun aya adabna teh, tidak ada bahasa yang bagus ketika memberhentikan seorang asatid. Itu bahasana kumaha? Aduh, bahasanya tidak pantas. Ketika menjabat DKM baru. Gitu. Padahal selama itu jamaah betul-betul terbuka dan menerima. Tapi ketika perubahan pengurus, nah maka di situ saya tidak berhenti, tapi diberhentikan. Kemudian banyak jamaah yang bertanya, Ustaz kemana? Nah taya jadwal sugan eta kunaon tadi jadwal deui kan gitu. Kenapa? Nah itu, jadi jangan sampai berhenti karena apa yang kita sampaikan itu adalah yang hak. Dan kita menyampaikan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Begitupun perkataan para ulama. Nah, ketika kita menjalankan dakwah itu wajar kalau nanti ada tantangan seperti itu. Tenang, we urang mah gitu. Bahkan tidak pernah diajak dialog sedikit pun. Saya sangat terbuka dan siap untuk berdialog. Dan saya juga pernah dilabrak ketika mengaktifkan remaja. Saya baru pindah di tempat itu. Kemudian di depan rumah ada masjid. Kebetulan masjidnya di depan rumah. Dan setiap kali sholat itu melihat kondisi remaja banyak sekali. Tapi setelah sholat langsung pergi. Ada yang ngobrol nangkring hungkul. Kemudian main di mana. Nah kemudian saya berinisiatif untuk mengaktifkan remaja. Itu sebelum menikah. Dan kondisi masih kuliah. Kemudian ngajar di SD. Nah, kemudian diadakanlah kumpulan dan saya mengajak kepada anak-anak remaja itu bagaimana kita bentuk ada IRMA, Ikatan Remaja Masjid. Kemudian anak-anak semuanya respon baik gitu. Kemudian beberapa pertemuan kita berkumpul. Nah, di pertemuan kedua itu ada orang tua. Dan kebetulan pada waktu itu nuju rame-rame. Nah, naon namina teh dakwah penyesatan teh. Anak-anak muda kan gitu ya wajar gitu kan. Nah kemudian ketika dikumpulkan setelah Isya di hari kedua maka ada 2 orang tua datang langsung eta mah di masjid urang kerkumpul teh gitu kan budak-budakna tuh salam heula teu naon heula nu hiji make jaket kulit deui gitu jol datang teh saha cenah maneh orang mana kan gitu. Nah, tidak salam, tidak apa-apa. Bertanya seperti itu.
Mungkin ya saya paham gitu kan, ada rasa ketakutan sebagai orang tua. Ayah kumpulan naon. Cuman karena caranya yang seperti itu, saya jadi terserak gitu kan. Padahal tinggal salam heula, kemudian duduk bersama, lalu ngobrol. Iya wajar, kentena naon. Meureun karek ningali beungeut saya gitunya. Jadi karek bertemu dengan saya. Kemudian bertanya seperti itu, saya jawab, saya rumahnya di depan di sana, saya baru pindah, kenalkan saya ini. Seperti itu. Koswe. Terus dikenalkan si kaki itu budaknya tadi cana aku manena teh, manena keluar deh ini. Saya lihat kemudian ternyata masuk ke rumah RT. Datang deh hiji deh, sarua deh gitu melak cangkeng deh gitu kan. Nanya. Oke, karena sudah dua orang tua yang datang, saya kemudian meminta kepada anak-anak, kita sudah selesaikan dulu, nanti kita akan bertemu lagi dan kita akan berkumpul lagi. Kita akan selesaikan dulu apa yang terjadi hari ini, saat ini, malam ini, karena ayah-ayah kalian masuk ke rumah RT. Nah, abdi tekabur karena melihat ngumpul ke rumah RT, langsung didatangkan ke rumah RT. Hari takene oge, ketika membuarkan anak-anak, langsung saya datang dan ternyata sudah ngumpul bapak-bapak didinya teh gitu. RT sudah tahu. Nah, geningan aya pahikamna sok ka dieu calik-calik. Urang kenalan heula. Keur kieu we. Aduh, aing mah euy, reburan ya gitu. Nah, ente. Karena kita tidak ada salah kan gitu. Malah itu menjadi kesempatan dakwah. Kemudian dikenalkan, sok cenah paikam urang kenalan heula, lalu berkenalan terlebih dahulu. Di mana, di mana, di mana. Setelah tahu baru kan gitu akhirnya mah naon isin nyalira nyerenteng atuh gitu kan ka masjid nya simkuring oge nyerenteng deui atuh langsung dongkap ka bumi RT dina waktos eta. Kemudian ada tentara di sana juga, tentara tetangga, dan responnya alhamdulillah baik. Kemudian tentara itu setuju, itu cenah. Abi mah setuju, sok didukunglah upami memang maksud dan tujuannya seperti itu. Saya sampaikan bahwa saya akan menjadi benteng untuk anak-anak Bapak ketika situasi kondisi seperti ini. Malah dakwah. Ketika kita menyampaikan yang hak, tidak perlu takut apa yang terjadi. Tantangan dakwah seperti itu. Nah malah ketika masalah seperti itu, lalu kita berhindar, didatangan Pak pada waktu itu masalah akan berlalu dan panjang. Nah saya mah tersenang mami gitu. Ketika ada masalah, langsung berhadapan. Yuk langsung. Kemudian ketika ada masalah, tidak boleh nge-WA. Ketika ada masalah, tekengeng nelpon. Karena WA atau SMS itu bukan menyelesaikan masalah, tapi bakal menambah masalah. Kenapa? Sok gerak punten. Nalika nga-WA, baca WA itu sesuai kondisi mood bapak dan ibu. Betul tidak? Kan begitu. Karena pesan itu tidak menyampaikan perasaan pesan mah. Ente gestur, retorika, dan maksud tujuannya apa. Nalika urang ngaweana teh urang teh meuni halemes pisan dan nu narimana keur gede ambek atuh itu dibaca teh tuh tingalikeun nya ka aing teh ngawe teh kieu we jeung kieu padahal teu kitu urang teh gitu. Nah makanya ketika ada masalah-masalah yang harus kita bicarakan itu harus secara langsung kemudian diselesaikan. Begitupun dalam berdakwah, tantangan dakwah pun sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tantangan dakwahnya yang begitu luar biasa, urang mah teu acan sakumaha. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah saudaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pamannya, keluargana sorangan. Nalika disebutkan siga kitu, kala nyebatkeun taban laka cilaka maneh mah Muhammad. Alihada da'autana nganjang kieu hungkul cenah ngagoroan kami kabeh teh kitu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan celakalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, ini yang menjadi asbabun nuzul. Surat Al-Lahab
di mana ketika Rasulullah SAW diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada saudara-saudaranya, ternyata tantangan dakwah yang terberat itu bukanlah orang lain tapi saudara sendiri. Baik, kita lihat bagaimana penjelasan para ulama berkaitan dengan surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabin. Tabat adalah artinya tabat khosirat yada abi lahabin. Binasa kedua tangan Abu Lahab. Watabba, nah di akhir ayatnya itu ada watabba ai wa khosiro, artinya adalah ia sendiri juga binasa. Jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua tangan Abu Lahab, pada dasarnya bukan tanganna hungkul eta teh, tapi adalah seluruh tubuhnya atau dirinya. Disebutkan sebagian tapi maknanya keseluruhan. Tabat yada, celakalah kedua tangan, yang artinya adalah Abu Lahab sendiri itu orang yang celaka. Gitu maksudnya. Itu adalah kebiasaan orang-orang Arab, Pak. Jadi ketika menyebutkan sebagian, maknanya adalah keseluruhan, seperti itu. Disebutkan tangan, padahal bukan tangannya, tapi adalah semua bagian tubuh dan semua diri Abu Lahab itu celaka. Kenapa bisa celaka? Karena menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Lahab sendiri, pamannya sendiri yang paling menentang di antara sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam. Itu Abu Lahab. Abu Lahab teh gegedugna orang kafir Quraisy. Makanya Abu Lahab tidak selamat. Makanya nanti ketika ada orang yang mengatakan bahwa ahli Rasul, keluarga Rasul itu semuanya masuk surga, keheula nu mana heula nu masuk surga teh. Karena Abu Lahab juga itu merupakan keluarga Rasul. Ada kaitannya dengan kekeluargaan. Tapi secara nasab itu akan terputus karena kafir kan gitu. Tapi upami kekeluargaan ada. Makanya ketika ada yang menyebutkan semua keluarga Nabi itu masuk surga, keheula nu mana heula gitu. Termasuk nanti ada pertentangan ibu dan ayah Nabi, apakah masuk surga ataukah masuk neraka, gitu kan? Itu bagaimana? Nah, itu bahasanya nanti itu mah di siroh. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, ada yang mengatakan juga zakaro yadaihi wal muradu nafsuhu. Disebutkan kedua tangannya, tetapi yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Walakin hadza adatul arabi, ini adalah kebiasaan orang Arab. Yu'abbiruna bi ba'di syai'i an jami'ihi. Orang Arab yang mengekspresikan sebagian untuk keseluruhan. Jadi orang Arab masuk itu memberikan ungkapan-ungkapan sebagian padahal itu adalah keseluruhan. Nah, ini yang disebut dengan ada di dalam ilmu balaghah. Jadi keindahan bahasa. Jadi orang-orang Arab mah aya nu siga kitu, Pak. Jadi ada keindahan bahasa. Bahasa nanti seperti itu. Nah, itu mah bisa dipelajari di dalam ilmu balaghah. Jadi Allah menyebutkan kedua tangan Abu Lahab sebetulnya bukan kedua tangannya saja, tapi wal muradu nafsuhu, yaitu seluruh atau dirinya Abu Lahab celaka. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat 10, Allah pun menyampaikan dzalika bima qaddamat yadaka, yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Yang dimaksud bukan hanya tangan saja, tapi seluruh tubuh kita. Gitu, Pak. Kemudian juga dijelaskan di dalam penerangan yang lain. Wa qala Mujahidun, Mujahid mengatakan tabat yada abi lahabin,
waladun Abi Lahab. Siapa yang celaka itu? Dijelaskan menurut Mujahid bukan hanya Abu Lahab, tapi anak Abu Lahab juga. Fa'ama Abu Lahabin fahuwa amu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wana. Abu Lahab teh wana. Wakila, dan apabila dikatakan juga innas mahu Abdul Uzza, ternyata nama asli Abu Lahab itu siapa? Abul Uzza. Sahabat, Abul Uzza. Jadi Abu Lahab itu kunyah. Kunyah teh landian. Urang sok ngalandian batur, Pak. Soknya tah eta teh kunyah. Ngan kade ari kunyah mah landiana teh anu terhormat, lain anu nurunkeun derajat gitu. Ieu mah yang ngalandian batur kalah ngahinakeun kumaha gitu kan. Tah eta mah bukan kunyah. Jadi upami bade ngalanian teh kudu anu langkung sae ngalandianana. Ieu mah ngaran hade kala jadi goreng. Digor. Gitu. Aya nu hidung gitu kan. Beungeutna teh di landian saha? Si Maghrib. Gitu. Nah, padahal namina teh tos sae soleh. Gitu. Tapi di landiana kalah jadi goreng. Nah itu mah sanes kunyah nu kitu mah. Jadi kunyah itu adalah nama lain dari nama asli tapi sebagai penghormatan. Nah, itu. Jadi boleh memberikan nama lain selain dari nama aslinya? Boleh, tapi harus lebih baik. Karena itu merupakan penghormatan. Gitu. Nah, wa Abu Lahabin dijelaskan di dalam penerangan yang lain, Abu Lahab namanya adalah Abul Uzza bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi ada urutan nasabnya dari Abdul Muthalib. Ya. Nah, Allah menyebutnya dengan kunyahnya karena ia lebih dikenal dengan itu, Abu Lahab. Namun nama aslinya seperti disebutkan anu tadi teh, nyata Abdul Uzza adalah nama sebuah berhala, Pak. Al-Uzza teh dagegedugna atuh anu ngurus, anu ngarawat, makanya disebut Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abdul Uzza teh apa? Yaitu hambanya Al-Uzza, yaitu hambana berhala, Pak. Abdul Uzza teh. Nah, naudzubillah min dzalik. Makanya nanti kenapa Allah Subhanahu wa taala ditanyakan jadi pertanyaan, kok Allah memakai kalimat Abu Lahab? Padahal kunyah itu biasanya menjadikan penghormatan. Kan gitu. Nah, maka jawabannya adalah tidak mungkin Allah memakai kalimat Abdul Uzza. Karena Abdul Uzza mengandung kesyirikan. Hambanya berhala. Makanya Allah memakai kalimatnya atau namanya Abu Lahab yang lebih dikenal di lingkungan yang daerah itu yang lain. Makanya itu lebih tepat ketika daripada memakai Abdul Uzza, karena tidak mungkin Allah memakai kalimat itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memakainya Abu Lahab. Nah, termasuk Bapak Ibu, kalau memakai nama Abdul itu harus diakhiri dengan Asmaul Husna. Tidak boleh memakai nama Abdul tapi kadituna naon gitu. Nah, karena Abdul itu artinya hamba. Abdul Korun gitu. Jadi awas hati-hati kalau memberi nama. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberi nama anak itu dengan anak Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka awalnya harus memakai Abdul. Tidak boleh sekarang Ar-Rahman lalu memberikan langsung namanya anak saya Ar-Rahman. Tidak bisa. Karena Ar-Rahman itu milik Allah namanya.
dan menunjukkan sifat Allah. Nah, Abdurrahman artinya hamba Ar-Rahman, yaitu hamba Allah. Dulu di zaman corona, ayah anu memberikan nama anaknya Abdul Corona. Gitu. Dan saya ingatkan, jangan memakai Abdul atau Corona, cing atuh ngaran teu nu hade. Gitu. Kalau Abdul Corona musyrik. Musyrik berarti menasabkan dirinya sebagai hamba, bukan hamba Allah, tapi hamba penyakit gitu, atau hamba makhluk Allah. Makanya hati-hati. Nah, di sini Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza, yaitu hamba berhala gitu. Karena Abu Lahab adalah pengurus berhala. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan, atau mungkin Allah ingin menetapkan hubungannya dengan api neraka gitu. Karena Abu Lahab, Lahab itu artinya bergejolak, Bu, gitu. Makanya lebih tepat dan lebih enaknya Abu Lahab gitu kan. Naon bapak seunu neraka. Gitu. Kenapa bisa disebut seperti itu? Karena sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala Abu Lahab itu celaka. Maka itu lebih pas naon menggandengkan dirinya menjadi orang yang celaka, sehingga disebutlah Abu Lahab. Itu menurut Imam Al-Qurtubi. Sehingga ia benar-benar menjadi Abu Lahab secara hakiki, sebagai penggenapan dari pertanda buruk yang ia pilih untuk dirinya sendiri gitu. Kemudian yang kedua, yaitu ayat kedua, ma agna anhu maluhu, tidaklah berguna baginya harta bendanya. Waqala Ibnu Mas'ud menyampaikan, lama da'a Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW mengajak akrobihi ilallahi azza wa jalla, kerabat dekatnya kepada Allah azza wa jalla, qala Abu Lahab berkata, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqon, jika apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini adalah benar. Nah, anak saudaraku itu maksudnya anak saha? Anak Abu Sanes, Abdullah. Karena kan ayah Rasul itu adalah Abdullah. Jadi Abu Lahab itu mengatakan, kalaulah yang dikatakan oleh anak saudaraku itu hakon, benar, ini aftadi bimali wawalidi, maka aku akan menebusnya dengan hartaku dan anak-anakku gitu. Nantang pisan gitu kan Abu Lahab karena dakwahna Rasul. Maka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas, ma agna anhu maluhu wa makasab. Kata Allah, harta dan anaknya tidak berguna. Mual. Kalau Allah Subhanahu wa taala jangan naon kan gitu. Malah yang diharapkan oleh Allah yaitu mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Abu Lahab bukan menerima dakwah Rasul, tapi kalah terus menantang. Nah, ini teh tantangan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di lingkungan keluarganya. Termasuk juga para nabi yang lain, seperti siapa? Nabi Nuh. Kan gitu. Nabi Nuh itu tantangannya sama di keluarganya, istri dan anak-anaknya. Kanya kieu nya. Nalika aya ustad, ongko bapana ustad. Tapi budakna kari itu cenanya, aduh gitu. Nu disalahkeun sahana? Rek bapana. Kan belum tentu Pak bapana nu salah oge. Kenapa? Karena bisa jadi bapana oge melaksanakan tugasnya, yaitu dakwah ka keluargana.
tapi ternyata budakna anu teu taat kanu jadi bapakna. Setelah diingetan Nabi Nuh anu wangkelangna saha? Kan istri jeung anak-anakna. Manya rek urang rek nyalahkeun saha nu salahna? Menyebutkan bapakna gitu kan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga berdakwah kepada anak-anaknya dan istrinya, tapi ternyata istri dan anaknya membangkang. Tah itu jadi ulah waka suudon kanu jadi bapana heula, karena bisa jadi bapana matos dakwah tapi budakna we anu henteu ngadangu naon anu didugikeun ku bapana, padahal bapana ustad. Karena nanti itu akan gambaran, bukan berarti kita itu oh gitu meureunnya henteu oge gitu, malah jadi pelajaran juga untuk kita. Nah, mudah-mudahan urang mah henteu siga kitu. Keluarga kita sendiri harus menjadi keluarga yang selamat sampai nanti akhirat. Makanya dakwah yang paling berat itu adalah dakwah keluarga. Karena biasanya yang menantang dakwah kita adalah keluarga kita sendiri. Makanya ketika kita bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang taat kepada Allah, maka itu merupakan kesuksesan dakwah yang luar biasa. Hebat atuh. Gitu. Rasul pun ditantang ku keluargana nyaeta uwana. Nah, berarti sampai ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ma'agna anhu maluhu, tidak akan berguna yaitu harta dan anaknya ketika Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah SAW dengan mengatakan, kalaulah apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini benar, maka aku akan menebusnya dengan hartaku dan anakku. Maka langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yaitu ma'agna anhuma luhu wa ma kasab. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan bahasan surat Al-Ahzab ini di pertemuan selanjutnya, yaitu ayat ketiga, keempat, dan kelima. Tenang, masih panjang penjelasannya dan insya Allah nanti akan diberikan makalahnya. Kalau tidak sempat, nanti akan saya kirim mungkin untuk di print ya dan diperbanyak untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran penting di mana clue dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ini menjadi informasi bahwa tantangan dakwah yang paling berat adalah di lingkungan keluarga. Dan berdakwah tidak ada istilah berhenti, tapi dakwah sampai diberhentikan. Tidak ada istilah dakwah yang gagal, tidak ada istilah dakwah berhenti, tapi dakwah itu terus berlanjut. Dan kegagalan dakwah bukan dilihat dari jumlah jamaahnya yang sedikit, tapi kegagalan dakwah ketika Bapak tidak lanjut untuk berdakwah. Karena merasa gagal sedikitnya jamaah, itu adalah gagal dalam berdakwah. Sakitu anu tiasa kapihatur, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.